Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya di antara perkara yang telah diketahui oleh kaum muslimin sekalian bahwasanya amal saleh sebesar apapun, sebanyak apapun perjuangan untuk melakukannya, sebanyak apapun biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakannya, namun jika tidak memenuhi dua persyaratan, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang amalannya yang terbaik. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, ay akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana suatu amalan jika dikerjakan ternyata tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima, demikian pula suatu amalan jika dikerjakan ternyata tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghnas syuraka ani syirk, man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan apapun, asyraka fihi ma'iyya ghairi, ternyata dia mengambil syarikat selainku, ternyata dia tidak ikhlas, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dan syarikatnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak akan menyuruh dia mencari pahala dari orang yang dia mencari pujian darinya. Allah tidak akan berikan pahala baginya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya amalan apapun, sebesar apapun, jika tidak dikerjakan ikhlas karena Allah, maka percuma dan sia-sia. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata, laisa sya'nu fil amal wa innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu aw yuhbituhu. Perkara yang penting bukanlah seorang beramal, tapi yang lebih penting dari itu bagaimana menjaga suatu amalan jangan sampai rusak dan jangan sampai gugur. Kemudian beliau berkata, farriya'u muhbitun lil amal, sungguhnya riya, beramal saleh untuk dipuji, untuk diperlihatkan, untuk dipamerkan, muhbitun lil amal, adalah menggugurkan amal. Kata beliau, farriya wa indaqqa, sungguhnya riya meskipun sedikit akan menggugurkan amal. Wa huwa abwabun katsirah la tuhsar, dan pintu-pintu riya sangatlah banyak, tidak terhitung. Ingat perkataan beliau, farriya'u wa indaqqa, sungguhnya riya meskipun tipis menggugurkan amalan. Tidak ada bedanya seorang beramal soleh agar dipuji oleh 5 orang dengan agar dipuji oleh 1000 orang. Sama-sama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya seorang beramal soleh untuk dipuji oleh 2 orang dengan 1.000.000 orang. Sama-sama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima amalan seorang hamba kecuali yang sangat murni, tidak diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, pintu-pintu riya sangatlah banyak. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menjaga amalnya agar tidak gugur, tidak rusak dengan niat ingin dipuji, ingin dipamerkan, ingin disanjung, ingin dihormati oleh masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang sangat mudahkan kita untuk bisa menjaga amal, yaitu kita menyembunyikan amal soleh yang kita kerjakan. Apa kata Abu Hazim rahimahullahu taala, uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik, sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan dosa-dosamu. Sebagaimana kau takut memamerkan dosa-dosamu, jangan kau pamerkan amalan-amalan kebajikanmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Maka hendaknya dia menyembunyikan amal solehnya. Apa saja amal solehnya jangan dia ceritakan. Apakah dia berbakti kepada ibunya? Apakah dia berbakti kepada ayahnya? Apakah dia adalah seorang suami yang terbaik bagi istrinya? Apakah dia seorang pengajar yang hebat?
Apakah dia seorang penuntut ilmu yang hebat? Apakah dia seorang donatur yang mendonasikan hartanya yang sangat banyak? Maka hendaknya dia sembunyikan. Jangan dia ceritakan kepada siapapun, agar pahalanya lebih banyak, agar dia lebih selamat dari riya. Oleh karenanya syaitan berusaha menggelitiki hati seorang agar menceritakan amal solehnya. Karena syaitan tahu bahwasanya seorang jika menceritakan amal solehnya, dia sangat mudah terjerumus dalam riya. Syaitan berusaha menjerumuskannya dalam riya. Oleh karenanya kita lihat bagaimana para salafus soleh dahulu. Mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Mereka berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka, menyembunyikan bacaan Quran mereka, menyembunyikan salat malam mereka, menyembunyikan sedekah mereka. Tetapi kita dapati sebagian saudara-saudara kita di zaman sekarang ini begitu bermudah-mudah untuk menyiarkan amal soleh yang mereka lakukan. Mereka foto, kemudian mereka share di media sosial, seakan-akan mereka aman dari riya. Kalaupun seorang tidak terjerumus dalam riya dengan men-share amal soleh yang dia lakukan, maka dia akan terjerumus dalam perkara yang lain, yaitu pahalanya akan berkurang. Amal yang tersembunyi pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang disiarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian menampakkan amal soleh maka itu baik. Tapi kalau kalian menyembunyikannya, lantas kalian berikan kepada fuqara, kepada fakir miskin, maka lebih baik bagi kalian. Dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan, Allah pasti tahu. Sedekah apapun yang kalian lakukan, rakaat yang kalian rukuk, salat yang kalian lakukan, bacaan Quran, tilawah yang kalian lakukan, Allah Maha mengetahuinya. Tidak perlu memberitahukan kepada orang lain. Maka ini lebih selamat dari penyakit riya yang sangat berbahaya. Ingatlah, syaitan tidak peduli Anda beramal soleh sebanyak apapun. Kalau Anda riya, maka gugurlah amal soleh Anda. Bahkan bisa jadi syaitan lebih suka seorang beramal soleh dengan riya daripada seorang tidak beramal sama sekali. Kalau seorang tidak beramal sama sekali, dia tidak memiliki pahala. Tapi seorang yang beramal soleh dengan riya, maka dia mengalami banyak kerugian. Yang pertama, dia sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya. Bayangkan jika ada seorang berhaji, ternyata riya, hanya ingin dipanggil Pak Haji, hanya ingin diakui oleh masyarakat, hanya ingin dihormati oleh masyarakat. Betapa kerugian yang dia rasakan, kerugian tenaga, kerugian biaya. Dari sisi lain bukan cuma rugi tenaga dan biaya, bahkan bukan cuma pahalanya nol, bahkan dia mendapat minus, dia mendapat dosa. Karena riya adalah dosa besar yang mengancam seorang terjerumus dalam neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin minadz-dzunubi wal khati'ah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang lebih berbahaya dari sekedar riya, yaitu riya bercampur dengan kedustaan. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, "Adraktun nas kanu yura'una bima ya'malun fasarul yawma yura'una bima la ya'malun." Aku mendapati orang-orang yang mereka dahulu riya dengan apa yang mereka lakukan, namun sekarang aku dapati orang-orang yang mereka riya dengan apa yang tidak mereka lakukan. Mereka ingin dipuji dengan yang tidak mereka lakukan. Kalau seorang ingin dipuji dengan yang dia lakukan, itu adalah riya dan berdosa, apalagi ingin dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Dan ini adalah sifat-sifat orang munafik dan sifat orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, yaitu mereka suka ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Barang siapa yang kembali kepada buku-buku tafsir, maka dia akan dapati para ulama tafsir menyebutkan sebab turun ayat ini kembali kepada salah satu di antara dua kelompok, yaitu sifat-sifat Yahudi ataupun sifat-sifat orang munafik. Ingin dipuji dengan apa yang dia tidak lakukan. Oleh karenanya Nabi SAW mengecam hal ini. Beliau mengatakan, al-mutasyabbi' bima lam yu'tah kalabisi thawbai zur. Sungguhnya seorang yang bergaya dengan apa yang dia tidak miliki, maka dia seakan-akan menggunakan dua pakaian kedustaan. Di antara tafsiran para ahli hadis, yang dimaksud dengan dua pakaian kedustaan, yaitu dia berdusta kepada dirinya dan dia berdusta kepada orang lain.
Dia mengesankan bahwasanya dia adalah seorang dai, ternyata dia bukan seorang dai. Dia mengesankan bahwasanya dia hafal Quran, ternyata dia tidak hafal Quran. Dia mengesankan kepada masyarakat seakan-akan dia donatur, ternyata dia hanyalah menyalurkan, bukan donaturnya. Dia mengesankan kepada orang lain amal soleh, seakan-akan dia seorang yang berbakti kepada orang tuanya, ternyata dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka dia berdusta kepada dirinya dan berdusta kepada orang lain. Di antara tafsiran para ahli hadis, maknanya adalah dia menggabungkan antara riya dengan dusta. Dia berdusta sekaligus riya, maka terkumpul padanya dua kedustaan dan dua dosa. Maka seorang berhati-hati, jangan sampai dia riya, apalagi riya dengan perkara yang tidak dia lakukan, mengesankan kepada masyarakat apa yang tidak dia kerjakan, pencitraan yang tidak pada tempatnya, maka ini dibenci dalam syariat. Rasulullah SAW juga bersabda dalam Sahih Muslim, "Man idda'a da'watan kadzibah liyatakatsara biha, falam yazidhu Allahu biha illa qillatan." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyuruh suatu seruan dusta, mengaku-ngakui suatu pengakuan dusta, agar diakui, dianggap banyak, memiliki sesuatu yang tidak dia miliki, maka Allah tidak akan menambah baginya kecuali semakin sedikit. Suatu saat Allah akan mengungkap kebohongannya tersebut. Kalau tidak diungkap di dunia, maka Allah akan ungkap di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'innan rakha'an wa sa'ir biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.